Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratan muhtaramin yang saya muliakan, segenap para hadirin, para jamaah majelis taklim al-irsad yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia, duduk bermujalasah dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam deretan ahli surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan bacaan suratul Fatihah dan niatkan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Amin. Serta dengan barokah suratul Fatihah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan, panjang umur, ditaatillah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang saleh-salehah, serta dengan barokah suratul Fatihah mudah-mudahan segala urusan dan hajat kita baik di dunia maupun di akhirat nanti segalanya dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ala sultani awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi wa khususan ila musannifi hadzal kitab bi Syekh Imam Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر الجابر المدني ثم إلى حضرة إلى جميع مساند إلى مصنف هذا الكتاب وجميع مشايخه خصوصا إلى شيخنا عبد الله فتح الكتاب وشيخنا مريم جبسار وشيخنا أحمد سازل الإسلام فصدقي ثم إلى حضرة المجيز خصوصا الأستاذ الشافعي عبد الرحمن بن أحمد المسموني وصلى على سيدي أحمد الراشدي ثم إلى حضرة الله جميع إخواني الله إخواني بن محمد من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين نفس حضور سيدنا روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ بن هشام الساجدي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ بن قاسم الجنيدي والشيخ أحمد رفعي والشيخ البدوي وسلطان الحسن اليسري وسيد الشيخ سيد محمد بن علي المالك الحسني ثم إلى حضرة إله يا الله جميع أولياء الله تسعى في أرض الجاوة ثم إلى حضرة إلى جميع أولياء تعالى وجكرت خصوصا الحديث حسين بن أبو بكر على تفرقاتهم ثم إلى حضرة سلمة بن محمد حتى التفريق ثم إلى حضرة إلى جدي سيد عبد الرحمن وشيخ عبد الحسن ثم إلى حضرة الخطيب في الوكيل في الفاضل في الزوار والغزال ثم إلى حضرة إلى جميع روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا والأساتذة وأستاذنا والأساتذة وأساتذتنا ولمن استمع معه ويقول بسم الله ولمن أقول علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah. Ini masih ada kaitannya dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu kan sholat yang dilakukan dengan 2 rakaat, dan sebelum sholat itu harus ada 2 khutbah. Nah, masing-masing dari khutbahnya itu memiliki rukun-rukun yang apabila salah satunya saja tidak terlaksanakan, maka otomatis khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, ya otomatis Jumatannya juga tidak sah. Maka perlu diperhatikan, terutama ketika ketika khotib ini menyampaikan rukun-rukun khutbah. Diperhatikan. Arkanul khutbataini, rukun-rukun 2 khutbah. Arkanul khutbataini, rukun-rukun 2 khutbah. Khamsatun, ada 5. 5 ini secara umum saja. Rukun khutbah secara umum ada 5, tapi secara terperinci itu ada 8. Wa illa ay ijmalan wa illa fahiya thamaniyah. Aslinya ada 8. Cuma secara umumnya 5 gitu saja. Karena yang pertama, rukun pertama, kedua dan ketiga itu juga dilakukan pada khutbah yang kedua. Jadi hitung masing-masing. Jadi kan tinggal 5 tambah 3. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima, yaitu memuji kepada Allah. Fihima, di dalam 2 khutbah. Khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua, ini harus ada pujian kepada Allah. Dan syaratnya harus menggunakan lafaz Allah. Contohnya alhamdulillah, atau ahmadullah, atau ana hamidun lillah, atau lillahil hamdu. Itu bisa. Fala yakfi ghairu maddatil hamdi, maka tidak cukup pujian itu dengan selain menggunakan lafaz hamdu, seperti asyukri. Asyukru lillah, tidak bisa. Harus menggunakan lafaz hamdun. Bisa alhamdulillah, bisa ahmadullah fi'il mudhari', atau ana hamidun lillah, hamidun isim fa'il bisa, atau lillahil hamdu masdar, ya bisa. Yang penting dengan hak mim dan tidak bisa lafaz yang lain. Dan juga harus menggunakan lafaz Allah. Tidak boleh menggunakan lafaz selain Allah, walaupun Allah memiliki nama-nama yang banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu kan nama Allah semua, ya kan? Nah, itu Asmaul Husna, asma nama-nama Allah Al-Husna yang bagus. Tapi nggak bisa kayak Alhamdulillahirrahman, nggak bisa. Ya Alhamdulillahirrahim, nggak bisa. Harus menggunakan lafaz Allah. Alhamdulillah harus menggunakan lafaz hamdun dan Allah. Itu yang pertama. Dan ini dihitung 1 ya. Dihitung 1. Tapi bisa dihitung 2 kalau secara terperinci loh ya. Dihitung 2. Karena apa? Khutbah pertama menggunakan hamdalah, khutbah kedua juga hamdalah. Berarti 2an gitu. Cuma kalau dijadikan 1 juga bisa. Adanya pujian kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Jadi itu 1 poin. Atau dihitung masing-masing 1 poin. Khutbah pertama 1, khutbah kedua 1. Kan tadi kan 5 rukun itu secara umum. Kalau diperinci 8. Jadi alhamdulillah yang rukun pertama 1, rukun kedua 1. Ini perinci namanya. Paham ini? Paham ya?
Kemudian yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua yaitu membaca sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tata'ayyanu, dan menjadi tertentu as-sholatu, sholawat tersebut yaitu min maddatiha, dari kalimat asalnya itu, yaitu seperti as-sholatu ala Muhammadin, atau usolli wa usallimu ala Muhammad, atau usolli ala Muhammad, atau ana musallin li Muhammad, bisa. Oh ya, gini. Sholawat itu yang kedua kan membaca sholawat atas Nabi. Nah, kalimat sholawat itu sholawatnya harus menggunakan kalimat sholatun, atau intinya kalimat yang artinya menambahkan rahmat ta'zim, kayak sallallahu ala Muhammad, semoga Allah menambahkan rahmat ta'zimnya atas Muhammad, bisa. Atau ana usolli ala Muhammadin, saya membaca sholawat atas Muhammad, usolli menggunakan fi'il mudhari. Atau ana musallin ala Muhammadin, saya orang yang membaca sholawat atas Muhammad. Ini bisa, harus sholat pokoknya, mau fi'il madinya mau fi'il mudhari'nya, atau shallaitu ala Muhammadin bisa. Yang penting lafaz sholat. Lah Muhammadnya tidak tertentu, boleh menggunakan lafaz yang lain. Jadi boleh menggunakan lafaz Ahmad. Di sini begitu. Bal yakfi Ahmad awin nabiyil mahi awil hasyir. Boleh. Usalli ala al-hasyir, bisa. Usalli ala nabiyil mahi, usalli ala nabiyil hasyir, bisa. Atau usolli ala Ahmad, bisa. Paham ya? Kalau Muhammadnya tidak harus menggunakan lafaz Muhammad, bisa Ahmad, bisa an-nabiyil mahi, atau an-nabiyil hasyir. Paham ini ya? Nah, sholawat ini juga wajib dibaca di khutbah pertama dan khutbah kedua. Berarti 4. Ini kita hitung secara terperinci ya. Hasilnya kan 2, hamdalah dan sholawat. Ini kalau secara umum. Kalau terperinci ada 4. Baru khutbah pertama hamdalah, khutbah kedua hamdalah, khutbah pertama ada sholawat, khutbah kedua juga ada sholawat. Nah begitu. Wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, di dalam kedua khutbah. Kemudian yang ketiga, wasaliduha al-wasiyatu ay al-amru bittaqwa fihima. Yang ketiga yaitu wasiat takwa, atau perintah agar jamaahnya atau si khotibnya sendiri, perintah pada jamaah dan perintah pada dirinya sendiri agar bertakwa kepada Allah. Bisa usikum wa nafsi bitaqwallah, saya berwasiat pada kalian, wa nafsi, dan pada diriku sendiri, bitaqwallah, dengan taqwallah, kan begitu. Atau ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian benar-benar mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nah itu wasiat takwa. Qala Az-Zayadi wa taqwa. Nah, takwa itu apa sih? Takwa yang disampaikan oleh khotib ketika khutbah itu. Takwalah kalian kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa adalah hiya imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Lah takwa inilah yang dalam diri manusia itu, seperti kita ini manusia biasa, yazidu wa yanqus. Takwa itu ya iman itu, kadang nambah, kadang berkurang. Kadang perintahnya Allah dilakukan, larangannya dilakukan. Nah, larangannya juga dilakukan. Ini takwanya turun gitu.
Hilaf ya. Iman ataupun takwa itu bertahap-tahap. Naik turun. Wa yakfi ahaduhuma inda Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, cukup wasiat takwa itu pada salah satunya. Boleh dibaca di khutbah pertama, khutbah keduanya enggak, atau di khutbah pertama atau di khutbah kedua, khutbah pertamanya tidak ada wasiat takwa. Menurut Ibnu Hajar, salah satunya. Salah satunya. Tapi ya apa susahnya sih dua-duanya dibaca ya kan? Kan lebih aman gitu. Kalau kita menurut Imam Ibnu Hajar, khutbah kita sah menurut beliau, tapi menurut Imam Romli nggak sah. Tapi kalau kita dua-duanya dibaca, khutbah kita ya sah menurut Imam Ibnu Hajar, juga sah menurut Imam Romli. Nah itu lebih aman, ya kan? Ya. Keluar dari khilaf itu mustahab. Al-khuruju minal khilaf itu kaidah fikih. Kaidahnya itu al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf para ulama itu lebih dianjurkan, disunnahkan. Kayak wudu madhab Syafi'i hanya seret gini saja basah. Kalau Imam Malik seluruhnya, Imam Hanafi satu telapak tangan di ember-emberan di atas kepala. Itu lebih baik kita semuanya. Jadi rambut kita basahin semuanya sehingga wudu kita sah menurut semua imam madhab. Itu lebih aman. Kan begitu. Ya kan? Lebih sempurna. Jadi semua imam mengatakan sah. Gitu. Makanya dalam madhab Syafi'i mengusap kepala secara keseluruhan hukumnya sunnah. Fala budda minal hassi 'ala ta'ah. Dan takwa ini tidak harus menggunakan kalimat takwa, tidak harus ittaqullah, tidak harus usikum wa nafsi bittaqwallah, tidak harus itu. Intinya takwa itu apa? Takwa adalah di sini fala budda minal hassi 'ala ta'ah, yaitu al-hassu itu menganjurkan kepada jamaah agar lebih meningkatkan taatnya kepada Allah. Itu juga sudah termasuk wasiat takwa. Jadi kalau penyampaiannya dengan bahasa Arab itu kan ini rukun ya, rukun itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Maka penyampaian yang dengan bahasa Arab itu kok ada anjuran untuk beramal soleh, maka itu sudah cukup disebut dengan wasiat takwa. Saya pernah khutbah di Pademangan Barat, Masjid Al-Hikmah kalau nggak salah. Saya sudah menyampaikan khutbah pertama, khutbah kedua saya juga udah usikum wa nafsi bittaqwallah atau ittaqullah sudah saya sampaikan. Cuma ketika menyampaikan terjemahnya itu saya tidak, biasanya kan setelah hamdalah, sholawat, wasiat takwa, amma ba'du kan begitu. Pertama-tama marilah kita tingkatkan, marilah kita panjatkan budi syukur kita kepada Allah. Yang kedua kita aturkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kan begitu. Kemudian yang ketiga, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu tidak saya sampaikan. Itu dikritik. Selesai khutbah turun ada bapak-bapak sepuh tadi. Itu Ustaz, salam. Kenapa Pak? Tadi khutbahnya kok nggak ada wasiat takwa? Ya bahasa Arab tadi takwa itu. Sebenarnya dia nggak paham ya Ustaz. Iya, berarti nggak ngaji kan gitu. Makanya orang kalau goblok itu nggak tahu. Padahal rukun itu harusnya dengan bahasa Arab. Malah sah kalau saya takwa, tapi kalau saya wasiat takwanya dengan terjemahan bahasa Indonesia malah nggak sah khutbahnya. Nanti ada syarat khutbah itu nanti ada gitu yang bahasa Arab itu ada. Nah itu harus bahasa Arab. Rukun-rukunnya itu kemarin sudah kayaknya
dengan bahasa Arab kayak kemarin? Belum malah. Belum ya? Belum. Iya, di poin ke-8 ya. Syarat-syarat khutbah. Kalau syarat khutbah, Iya. tadi belum ya? Belum. Belum. Iya, berarti belum lagi sakinah ya. Yang saya sampaikan sudah Pak, tapi bahasa Arab. Bahkan kalau nggak bahasa Arab malah nggak sah khutbah kita. Tapi namanya nggak ngerti ya. Udah saya jamin khutbahnya sah, sholatnya sah, saya jamin gitu. Saya tanggung jawab. Karena saya ada dasar ilmunya. Biasaan itu. Pernah juga ketika ngimamin itu ada yang tanya begini, sudah nikah belum? Oh belum Pak, itu belum nikah. Di lewat syuhada, Pak Kalimantan Timur tahu nggak? Masih lewat syuhada. Udah sana khutbah saja, jangan ngimamin. Nah ini aturan dari mana gitu? Masa kalau belum nikah nggak bisa diimam ini? Nggak begitu. Imam Syafi'i saja, beliau bahkan belum balik itu sudah dibolehkan sama Malik untuk berfatwa. Imam Syafi'i yang pada waktu itu belum balik sudah dilegalkan oleh Imam Malik untuk berfatwa. Enggak cuma khutbah, fatwa loh. Fatwa itu enggak main-main. Fatwa itu man afta bi ghairi ilmin falyaq'ad maq'adahu minan nar. Itu bahayanya fatwa. Barang siapa yang dia berfatwa tanpa dasar ilmu, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Begitu, ngeri nggak ya? Orang tanya hukum ke kita, kita jawab amplop aja enggak kan gitu. Jamin aja neraka kalau salah. Ini kan bahaya. Kalau salah neraka, kalau fatwanya bener, ya biasa aja. Nggak ada spesial. Dibayar enggak, nerakanya pasti. Nah ini kan ngeri. Man afta di ghairi ilmin. Makanya ini harus hati-hati ketika ditanya jamaah. Kalau nggak tahu jangan kementus tahu gitu. Mending kita saya tanya dulu, saya cari dulu. Ini di depan pertemuan depan, insya Allah saya jawab. Gitu. Mending aman begitu. Imam Bukhari itu beliau pernah suatu ketika dites oleh para ulama-ulama sezamannya, yang mana beliau dikenal dengan hadis. Bahkan beliau punya kitab namanya Shahihul Bukhari. Ini sebelum kitab Muwatta. Nah sekarang derajatnya Bukhari itu satu tingkat di bawah Quran. Karena hadis yang paling sahih, semua ulama sepakat, hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kan begitu. Di bawahnya itu Bukhari saja. Di bawahnya itu Muslim saja. Karena syaratnya Bukhari dan Muslim ini syarat dalam menulis hadis di kitab sahihnya itu sangat ketat sekali. Kalau Imam Bukhari harus liqo, harus ketemu. Jadi kalau Imam Muslim yang penting sezaman. Berarti lebih ketat Bukhari. Nah, itu paling sahih, itu Sahihul Bukhari. Satu kitab di bawah Quran itu kitab Bukhari. Makanya adab, akhlak dalam menaruh kitab itu juga ada akhlaknya. Kalau kita naruh tumpukan kitab itu yang numpuk begini, paling atas harus Quran, di bawahnya baru hadis ada Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Majah dan lain-lain. Di bawahnya lagi nanti ada urutan-urutannya, dan itu ada di kitab Ta'limul Muta'allim insyaallah nanti. Ini kalau hantam ganti ngaji kitab akhlak agar kita ini ilmunya ini bisa manfaat. Bagaimana akhlak kita dengan guru, akhlak kita dengan sesama teman, akhlak kita dengan ilmu, akhlak kita terus hal-hal yang bisa menyebabkan lupa, itu ada semua di kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kalau ingin ilmunya manfaat, mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kitab wajib yang wajib dikaji di semua pondok pesantren. Asal pondoknya itu pondok salaf, bukan pondok Wahabi. Ini wajib mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim. Padahal Ta'lim Muta'allim itu yang ngarang siapa? Orang mazhab Hanafi. Kita kan mayoritas Syafi'i, tapi kan di zaman mazhab Syafi'i karena sangat bagus sekali. Nah, itu jadi kajian wajib pondok pesantren. Dulu kalau di pondok itu ya dari itu kalau hatam diulang lagi terus.
Jadi setiap tahun hakam, ya setiap tahun diulang, selalu diulang-ulang. Kalau fikihnya takrib, selalu diulang-ulang. Nah, itu. Karena itu apa namanya materi wajib. Ngaji umum semua, mulai dari apa namanya musawirin sampai ibtidaiyah, ya sudah aliyah sampai musawir, itu semuanya ngaji kita taklim terus setiap tahun biar nggak lupa. Itu ada cara-cara, metode-metode agar kita nanti cepat paham, itu ada. Udah. Kemudian wasiat takwa. Jadi yaitu intinya anjuran untuk apa namanya agar kita ini selalu menjalankan taat kepada Allah. Wala yakfi mujarradut tahdzir minad dunya wa ghururiha ittifaqan. Dan para ulama sepakat tidak cukup wasiat takwa itu isinya adalah apa namanya menakut-nakuti orang-orang akan bahaya dunia. Dunia memang bahaya, tapi ketika khotib itu menakut-nakuti jamaah akan bahayanya dunia, semua ulama sepakat dunia itu membahayakan, bisa melenakan kita. Tapi itu tidak cukup untuk menggantikan wasiat takwa. Wasiat takwa itu lebih ke meningkatkan akan paham. Lianna dzalika maklum, karena hal seperti itu sudah sangat maklum. Bahayanya apa namanya dunia itu semua ulama sudah sepakat. Hatta indal kufar, bahkan orang-orang kafir pun juga mengetahui akan bahayanya dunia. Wala tata'ayyanu al-wasiyatu min ma'adatiha bal yakfi ma yaqumu maqamah. Boleh tidak harus dengan kalimat takwa maddahnya, tapi cukup dengan kalimat-kalimat yang menggantikannya. Bisa ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu bisa. Karena li'annal gharadu minha, karena tujuan dari wasiat takwa itu adalah apa? Al-wa'dhu wal hathu 'ala tha'ah. Itu nasihat-nasihat ataupun anjuran-anjuran agar jamaah ini semakin taat kepada Allah. Dan itu bisa dilaksanakan tanpa menggunakan kalimat takwa. Intinya kan anjuran agar jamaah ini semakin tambah ibadahnya, semakin tambah ketaatannya. Nasihat-nasihat seperti itu kan tidak harus dengan ittaqullah saja gitu. Nah ini wasiat takwa ini juga fihima, harus dibaca di khutbah pertama dan khutbah kedua. Anggap saja 6, ya kan? Ya. 6. Di alhamdulillah sholawat wasiat takwa, khutbah pertama 3, khutbah kedua 3, berarti 6. Ini kalau kita hitung secara terperinci ya. Kemudian yang keempat, wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahima, yaitu membaca ayat dari Al-Quran, fi ihdahima, pada salah satu dari 2 khutbah. Jadi membaca ayat Quran itu rukunnya, yang penting salah satu dari 2 khutbah itu ada ayat yang dibaca. Mau dibaca khutbah pertama saja boleh, atau khutbah kedua saja boleh. Nah biasanya ya saya baca dua-duanya, khutbah pertama baca, khutbah kedua baca. Ya lebih boleh lagi yang gitu, lebih aman. Kalau khutbah pertama lupa, khutbah keduanya jadi kebaca, gitu. Tidak masalah. Beritiba, karena mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ayatun mufhimatun, yaitu baca satu ayat di sini adalah ayat yang memahamkan. Fala yakfi summa nazar. Maka tidak cukup kalimat summa nazar, kan ada apa sawat walla itu yang akhirnya summa nazar, itu nggak bisa, walaupun itu satu ayat itu nggak bisa. Atau contohnya Yasin, udah itu aja, nggak bisa.
karena tidak memahamkan. Jadi ayat yang memahamkan, bisa satu surat lebih aman pakai surat itu apa, Al-Asr, bukan isinya juga memahamkan. Satu surat itu malah aman. Wal asri demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat, saling mengingatkan bil haqqi, akan kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu satu ayat lebih aman. Ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Dan sunnahnya juga ketika khutbah itu, selesai khutbah baca surat Qaf. Kana Nabiyyu yaqra'u surat Qaf fi kulli jum'atin ala mimbar. Ada 45 ayat, tidak harus semuanya, separuhnya juga boleh. Terus ya, yang keempat tadi ya, membaca ayat dari Al-Quran, tapi ayat yang memahamkan, ayat yang bisa memahamkan. Itu baca surat Qaf separuhnya juga boleh. Jadi jangan Qaf wal Qur'anil Majid, gak cukup, walaupun satu ayat. Kan di situ tidak ada tidak ada maksud nasihatnya. Walaupun nasihat itu diwasiat takwa, tapi di sini ayat yang memahamkan. Qala Zayati sawa'un kanat dalatan ala wa'tin aw wa'itin aw hukmin aw qissatin wala yab'udu an iktifa'u bi syatri ayatin tawilatin li'annahu awla min ayatin qasiratin wala tudzi'u ayatul hamdi wa wa'din anhu kama biqaulihi. Maka gak cukup ya ayat-ayat yang pujian, ayat-ayat yang kandungannya pujian maupun nasihat, seperti alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Pujian, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Ini nggak cukup. Padahal ini ayat, satu ayat nggak bisa, nggak cukup. Akan tapi wala la yu'atti bihi fardhan bal anhu faqat walau ata bi ayati sanul arkan kullaha ma anta sholahi adan lam tujzi ratusan ya. Kemudian selanjutnya baca ayat pemahaman tadi ya, pada salah satunya, satunya. Berarti ada berapa? 7 ya. 7. Ya kan? Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa. Ini khutbah pertama, khutbah kedua, 6, ya kan? Yang ketujuh yaitu membaca ayat yang memahamkan dari Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Boleh dibaca di khutbah pertama, boleh dibaca di khutbah kedua. Kemudian yang ke-8, yang terakhir berarti kan? Yang ke-8 yaitu apa? Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati, dan mendoakan untuk orang-orang mukmin dan mukminat fil akhirati, di akhirat. Yaitu apa? Wala ba'sa bi takhsisihi bis-sami'ina rahimakumullah. Boleh dengan doa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, cukup. Atau doa Allahumma ajirna minan nar,
in qasada takhsisul hadirin, atau doa Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Jika dengan doa itu niatnya adalah mengkhususkan pada orang-orang yang hadir di Jumatan itu juga sudah sah. Karena doa itu kan berkaitan dengan akhirat. Atau rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, merahmati ya di dunia dan di akhirat kan begitu. Dan menyebutkan mukminat itu sunnah saja, tidak rukun. Falau iktasara alaihi lam yakfi. Bikhilafi maulau iktasara ala mu'min intahar. Ini kalau doanya itu untuk mukminat saja malah tidak cukup. Jadi kalau mukminat kan perempuan mukmin, malah doanya nggak cukup. Tapi kalau doanya itu khusus untuk orang-orang mukmin malah cukup, malah bisa. Contohnya, wala yajuzu, tidak boleh doa Allahumma ighfir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim. Enggak boleh. Doa begini enggak boleh ya. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah li jami'il muslimin, pada semua orang-orang muslim, jami'a dzunubihim, seluruh dosa-dosanya. Doa begini enggak boleh. Karena bertentangan dengan akidah. Bertentangan dengan akidah. Kalau termasuk Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, ini kan sering dibaca para khotib. Termasuk saya baca itu juga. Tapi kalau dia niatnya itu untuk seluruh kaum mukminin muslimin muslimat, mulai zaman Kanjeng Nabi sampai wilayah kiamat, minta diampuni semua dosa-dosanya, malah nggak sah khotbah. Padahal sering dibaca itu. Terus bagaimana Pak caranya biar sah? Niatkan ketika baca itu untuk hadirin yang hadir saja. Untuk yang hadir saja di situ. Karena akidah kita adalah liwujubi i'tiqadi dukhuli ta'ifatin minal mu'minin annar. Karena wajibnya kita meyakini masuknya segolongan dari orang-orang mukmin masuk ke dalam neraka. Ini wajib. Karena Allah itu kan menciptakan neraka yang jumlahnya ada 7 apa 8 ya. Ada Jahannam, ada Lava, ada Sakor, ada Sa'ir, ya kan? Itu macam-macam tingkatan neraka itu. Lah Jahannam itu untuk siapa? Untuk li'usatil mu'minin, untuk orang-orang yang maksiat dari golongan orang-orang mukmin. Jadi kalau didoakan diampuni semua, berarti bertentangan dengan akidah itu. Berarti nanti kalau diampuni semua kan nggak ada yang masuk jahanam, ya kan? Jadi nganggur dong malaikat-malaikat. Nah ini nggak sah, doa begitu nggak sah loh. Gitu. Kalau niatnya memang untuk semua, gitu. Ya sah, dijamiin semuanya. Kalau Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu hanya untuk muslim yang di situ atau untuk muslim yang di Indonesia saja, nggak masalah, kan begitu. Bahkan banyak muslim yang di luar negeri juga banyak, paham ya? Ini yang minta agar orang-orang muslim yang di negaranya ini diampuni semua, itu nggak masalah. Karena masih ada muslim-muslim yang maksiat dan tidak dimaafkan oleh Allah yang mungkin dari negara lain. Dikhilafi, berbeda dengan doa begini, Allahumma ighfir li jami'il muslimina dzunubihim.
atau Allahumma ighfir lil muslimina jami'a dzunubihim bi hadfi lafzi jami' fi ahadit tarafain. Allahumma ighfir li jami'il muslimina dzunubihim bi hadfi lafzi jami' kama qala Syekhul Mursi. Oh, kalau begini boleh. Allahumma ighfir li jami'il muslimina dzunubihim atau Allahumma ighfir lil muslimina jami'a dzunubihim. Boleh. Yang penting kita meyakini tidak semua orang-orang yang beriman itu diampuni, intinya itu sih. Maka kita bertentangan dengan kaidah tadi, dengan apa aturan akidah. Wa amma du'a lis-sultani bi khususihi fala ba'sa bihi idza lam yakun fihi mubalaghatun fi wasfihi wa khuruji 'anil haddi kal 'adil al-mu'ti kulli haqqin haqqah alladhi la yadhlim fa hadha makruh. Adapun doa pada sultan, pemimpin, presiden didoakan maka tidak masalah. Allahumma, maka tidak masalah. Idza lam yakun fihi mubalaghatun fi wasfihi, selama tidak berlebih-lebihan dalam mensifati pemimpin tersebut sampai keluar dari batas, itu nggak boleh. Seperti Allahumma ighfir sultanan al-'adil al-mu'ti kulli haqqin haqqah alladzi la yadhlim. Nah, ini kan keterlaluan. Ya Allah, ampunilah pemimpin kami yang adil, pemimpin kami yang adil, yang suka memberi setiap hak-haknya, yang dipimpinnya dan tidak pernah zalim. Nah, ini juga tidak boleh. Ini terlalu berlebihan lah. Masa ada orang begitu. Jadi kalau doa begini, Allahumma aslih man fi salahihi salahal Islam wal muslimin. Allahumma man bi hadihi salahal Islam wal muslimin, boleh. Artinya Allahumma aslih wa aslih, perbaikilah man, seseorang, ya Allah perbaikilah seseorang fi salahihi, yang apabila orang itu baik, salahal Islam muslimin, kebaikan orang-orang bagi Islam muslimin. Allah perbaikilah orang yang dalam kebaikannya itu menjadi kebaikan Islam dan orang Islam. Allahumma hlik, ya Allah hancurkanlah man fi halakihi, seseorang yang dalam kehancurannya itu salahal Islam wal muslimin, menjadi kebaikan bagi orang Islam dan muslimin. Nah, ini penting doa begini, jangan salah doa. Kalau saya punya teman kalau nggak salah di Bojonegoro itu doanya ngawur. Entah ini khotibnya nggak tahu artinya doa atau gimana. Doanya begini, Allahumma aslih man fi salahihi salahal Islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi halakul Islam wal muslimin. Ini kan bahaya. Ya Allah, perbaikilah orang-orang yang dalam kebaikannya itu menjadi kebaikan Islam dan muslimin. Ini baik. Yang kedua, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang dalam kehancurannya menjadi kehancuran Islam dan muslimin. Ini kan bahaya. Ini karena nggak tahu artinya. Akhirnya dinasihati dan setelah itu doa itu nggak pernah dibaca lagi. Ya, kalau ngerti kan bahaya itu, kalau diijabah sama Gusti Allah bahaya itu. Gitu. Jadi kehancuran Islam benar. Ya, doa itu juga perlu, nggak cukup dengan lihat teks. Kalau bisa teksnya dikasih tahu ke orang yang tahu artinya ini benar nggak kan ya. Teks itu juga ada salah tulis atau apa gitu. Bahaya. Apa mungkin teksnya benar, dianya yang salah ngafalin, nah gitu. Atau memang dia doanya doa hafalan dan tulisannya salah, kan kita nggak tahu itu. Adapun mendoakan untuk pemimpin muslim dan orang-orang yang ngurusi urusan-urusan umat secara umum, didoakan
diperbaiki sama Allah, mendapatkan hidayah. Ini sunnah hukumnya tadi, doa tadi. Allahumma aslih man fi salahihi salahal islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Ini bagus doa. Hukumnya sunnah, sunnatul. Qala Utsman as-Suwaifi wa yukrahu lil khatib raf'u yadayhi halat al-khutbah. Nah, ini makruh bagi khatib ketika berdoa mengangkat tangan. Makanya kalau khutbah itu ketika Allah Akbar tetap megang tongkat, tangan tetap di depan begini. Enggak ikut-ikutan begini. Yang begini